Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, hari ini Jeng Dini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Rabu 16 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan juga notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang nontonnya. Nah, untuk berita utama hari ini dari halaman utama Rakyat Benteng, yaitu mengenai seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama atau JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. 3 nama dengan nilai tertinggi berada pada urutan pertama untuk masing-masing lowongan jabatan, yaitu ada Insinyur Wijaya Atmaja MSI dengan nilai 85,88 pada lowong jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Terus selanjutnya ada Edi Susila SSTP MSI dengan nilai 84,34 pada jabatan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah. Kemudian ada Adnan Kasidi SE dengan nilai 85,51 pada jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Nah, sementara untuk peserta lain seperti Haja Sri Yurdania SE nilainya itu 77,85 berada di urutan kedua pada lowong jabatan Kepala Disperindakrop dan UMKM, diikuti Sugeng Oswari Eskom MSI dengan nilai 76,27 pada urutan ketiga. Lalu ada Musnaini SH nilainya itu 77,76 berada di urutan ketiga lowong jabatan Kepala Dispora, dan terakhir ada Insinyur Hajah Yenda Supriyani SH MSI dengan nilai 81,41 yang berada di urutan ketiga pada lowong jabatan Kepala DP3 KPKB. Kabid Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Benteng Siharmen SIPMN ini mengatakan hasil pleno selanjutnya akan disampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk melakukan pengecekan kembali. Siharmen menuturkan meskipun berada pada urutan teratas dengan nilai tertinggi, namun semua keputusan akan kembali pada kewenangan kepala daerah. Pada dasarnya 3 besar yang ditetapkan mempunyai peluang yang sama untuk dilantik. Sementara salah seorang peserta akan mengatakan jika dirinya telah berusaha semaksimal mungkin mengikuti setiap tahap uji bar. Masih dari halaman utama, ada targetkan 2.300 lansia divaksin. Dilaporkan dari Pondok Kelapa bahwa vaksinasi serentak dengan sasaran warga lanjut usia mulai bergulir kemarin. Dari target 2.300 orang, sebanyak 1.202 orang berhasil divaksin pada hari pertama. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah NS Gusti Miniarti SKP MH mengatakan vaksinasi serentak ini dilakukan di 20 puskesmas untuk pemusatan berlokasi di Puskesmas Perawatan Sidodadi Kecamatan Pondok Kelapa. Gusti juga ini menuturkan bahwa kegiatan juga melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah Benteng yang telah dibagi tugas mengkoordinir di masing-masing puskesmas. Bupati Benteng Dr. Haji Ferry Ramli SHMH mengimbau seluruh masyarakat untuk tidak takut divaksin. Nah, di samping itu mewajibkan seluruh aparatur sipil negara ini untuk ikut divaksin. Selanjutnya untuk buka akses Jalan Sidorejo dan Harapan. Tahun 80-an ini diajukan tapi baru tahun 2021 terrealisasinya. Hal ini dibenarkan oleh Dandim 04/07 Kota Bengkulu, Kolonel Inuci Cambayong kemarin pada acara pembukaan program TNI Manunggal yang membangun desa ke-111 di Makodim Kota Bengkulu. Ia mengatakan jika usulan warga untuk menginginkan pembukaan jalan menghubungkan 2 desa telah ada sejak tahun 80-an silam, namun lantaran beberapa faktor dan beberapa program daerah lainnya, pembukaan akses jalan baru dapat terrealisasi pada tahun ini melalui program TMMD. Uci menjelaskan untuk pembukaan jalan mencapai 1.050 meter dengan pengerjaan terhitung 15 Juni dan ditargetkan tuntas pada 14 Juni mendatang. Sementara itu, Bupati Bengkulu Tengah Dr. Haji Ferry Ramli SHMH mengucapkan terima kasih kepada Kodim Kota Bengkulu sehingga akses jalan 2 desa dapat dibuka. Kemudian dirinya mengajak seluruh stakeholder bekerja sama dalam membangun daerah, membuka akses jalan lain agar mempersingkat rentang jarak.
Wakasatu DPRD Benteng Peri Haryadi Esos mengapresiasi program TNI tersebut. Hal ini menjawab cita-cita masyarakat desa yang menginginkan akses jalan yang lebih singkat. Nah, selanjutnya ini dari halaman utama kita beralih ke liputan 11, masa pandemi COVID-19, angka pernikahan naik. Dilaporkan dari liputan 11 RBT, pandemi COVID-19 ini nampaknya bukanlah halangan bagi warga di Kecamatan Pondok Kelapa untuk melangsungkan pernikahan. Nah, terbukti dari data di kantor urusan agama Pondok Kelapa bahwa angka pernikahan malah meningkat setiap tahun. Kepala KUA Pondok Kelapa Imam Setiawan MHI ini mengatakan pada tahun 2019 tercatat 211 pasangan menikah, tahun 2020 tercatat 223 pasangan menikah, kemudian hingga Mei 2021 telah tercatat 96 pasangan menikah. Nah, diprediksi akan terjadinya penambahan hingga akhir tahun. Imam menjelaskan pasangan yang menikah tersebut tersebar dari 17 desa yang ada di Kecamatan Pondok Kelapa. Dalam kelangsungan pernikahan tetap mempedomani surat edaran untuk tetap mentaati protokol kesehatan mulai dengan dari jaga jarak, gunakan masker, hand sanitizer, dan lainnya. Untuk berita terakhir hari ini datang dari halaman edukasi bahwa SMA Negeri 6 Benteng targetkan terima 136 siswa baru. SMA 6 yang beralamatkan di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang 4 akan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang terhitung 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021 yang ditargetkan tahun ini dapat menerima 136 siswa baru. Ketua PPDB SMA Negeri 6 Benteng, ini Prenko Sanjaya SPD menjelaskan bahwa pendaftaran siswa baru dibagi menjadi 4 jalur, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, jalur pindahan, dan jalur zonasi. Pendaftaran jalur prestasi dan afirmasi dimulai dari tanggal 21 Juni sampai 28 Juni, sedangkan pendaftaran jalur pindahan dan zonasi dimulai dari tanggal 26 Juni sampai 10 Juli 2021. Nah, untuk diketahui SMA Negeri 6 Benteng berada di perbatasan antara Benteng dan Kota Bengkulu, sehingga SMA ini tidak hanya menerima siswa baru yang tinggal di Benteng, namun menerima siswa baru yang tinggalnya itu di Kota Bengkulu, terutama Kelurahan Sumurdewa, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Pekansabtu, dan Kelurahan Sukarami. Sementara SMP yang masuk dalam zonasi SMA Negeri 6 Benteng ada SMP Negeri 11, SMP Negeri 6, dan SMP 1 Atap. Prenko ini mengatakan pelajar baru akan dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu jurusan IPA dan IPS. Dalam satu jurusan dibuat 2 kelas, masing-masing kelas diisi 34 siswa. Nah, itulah tadi beberapa berita maupun informasi yang Jendini bacakan hari ini, Rabu 16 Juni 2021. Untuk lebih lengkap lagi dan tidak ingin ketinggalan, kalian bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Follow juga semua media sosial kami dari Facebook, Twitter, maupun Instagram. Dan jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.